Oke, yang terakhir, cara kita yang paling umum untuk visualisasi. Sebentar. Oke, sorry. Eh, oke, oke. Yang terakhir itu namanya box plot. Box plot ini salah satu cara presentasi yang paling penting. Oke, tadi yang histogram. Histogram itu dia sangat bergantung pada bagaimana kita mengelompokkan data. Jadi kalau kita kelompokkan datanya tuh macam-macam, hasilnya juga macam-macam. Nah, box plot ini dia lebih handal dalam memvisualisasikan data. Jadi dia itu berdasarkan pada sesuatu yang kita pelajari minggu kemarin. Dibuat berdasarkan 5 angka. Oke lah, mungkin 6 angka ya. Sebentar. Oke, yang pertama itu nilai minimum data. Oke, angka yang kedua itu maksimum data. Terus yang ketiga itu persentil ke 25% atau K sama dengan 0,25 atau kita sebutnya sebagai kuartil pertama, Q1. Terus angka selanjutnya adalah K sama dengan 0,5 atau kuartil kedua dan selanjutnya K sama dengan 0,75 atau kuartil ketiga. Oke. So, kita pakai data yang kita gunakan sebelumnya, yaitu contoh uang bulanan mahasiswa Undikma itu. Uang bulanan mahasiswa Undikma, kita ada 10 mahasiswa di sini. Ada nilainya, jadi kita bisa buatkan box plotnya. Oke, di box plot ini, oke, dia menunjukkan 4 titik. Oke, yang pertama, yang paling rendah ini adalah data minimum. Yang paling tinggi ujung ini adalah data maksimum. Oke, box ini, ya, titik bawahnya ini adalah Q1, Q1. Titik atas dari box ini adalah Q3. Dan garis yang tengah-tengah ini adalah Q2. Nah, tanda silang yang di dalam sini, ini dia rata-rata. Lalu bagaimana kita bisa menginterpretasi box plot? Pertama kita lihat distribusinya. Oke. Simetrik artinya ke titik tengahnya. Kalau saya misalkan punya box plot simetrik, saya akan punya data seperti ini. Sudah habis ya. Coba saya gambarkan. Aduh, pen saya yang tadi mana ini? Ya, simetris itu artinya jarak antara Q1 jarak antara titik ini ke titik ini, dan jarak dari sini ke sini itu sama persis. Kalau di sini kan dia jarak yang atas, garis yang atas sama garis yang bawah itu kan garis yang atas pendek. Itu artinya datanya condong ke atas. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya itu ada banyak mahasiswa yang nilai yang uang bulannya itu lebih dari ada banyak, jadi yang berdekatan nilainya di sana di atas. Terus variabilitas data
variabilitas data itu ditinjau dari rentang antar kuartil. Oke, jadi kalau dari misalkan dari sini ke sini, kan tadi dengan dari sini ke sini. Oh, ini kita bisa simpulkan kalau data ini berpusat di tengah. Kenapa? Karena 50% data berada pada kuartil kedua dengan kuartil ketiga. Kalau saya punya box seperti ini misalkan, seperti ini. Ini misalkan dia begini. Nah, oke. Ini artinya data banyak di sini. Data banyak di sini dan data banyak di sini. Ya karena jaraknya dekat. Dia jarak antara ini kan seharusnya merepresentasikan 25% dari data. Nah, 25% itu dia dempet. Berarti itu ada banyak data yang berada pada dua kuartil itu. Nah, saya juga bisa menginterpretasikan kalau bisa jadi, bisa jadi box plot yang seperti ini itu dia histogramnya itu bimodal. Ingat bimodal itu tadi dia punya dua puncak. Bisa jadi puncaknya itu ada di sini dan di sini. Bisa jadi kalau bentuknya seperti ini. Jadi kemampuan kita untuk menganalisis histogram dan menganalisis box plot adalah inti dari kuliah di berdasarkan pada kemampuan kita menganalisis data berdasarkan pada box plot atau histogram. Itu inti dari kuliah yang sekarang. Nah, bagaimana cara buat box plot? Box plot itu mudah sekali. Gimana buatnya? Klik data yang mau dibikin, ini datanya 10. Insert ke sini, terus tinggal pilih aja box and whisker, voila, dan jadi. Sisanya tinggal bersihkan aja. Bersihkan ini, delete, bersihkan ini, bersihkan ini misalkan, bersihkan ini. Ini misalkan dia range-nya terlalu tinggi, jadi saya tulis di sini dari ini mungkin minimumnya 650.000. Ya. Nah, jadi berubah dia range-nya. Jadi tinggal bersihkan data aja. Tinggal dipoles saja. Ini box plot. Nanti kan saya kasih ujian nanti. Nanti dia bikin box plotnya dan bikin interpretasi caranya. Tapi sebelum itu Jumat saya akan ada kuliah Jumat malam jam 9. Nanti kita akan bahas sedikit teoritis. Tapi mungkin saya akan Jumat itu nanti kuliah saya yang terakhir, Jumat malam. Setelah itu mungkin saya akan buatkan video semacam yang kuliah seperti ini mengenai bagaimana cara menganalisis data. Jadi saya akan contohkan dari awal, kita punya data, terus kita coba visualisasi datanya, kita coba memahami datanya seperti apa, terus kita visualisasikan, kita lakukan analisis deskriptif pertama, terus kita visualisasikan dan kita tarik kesimpulan apa yang kita bisa lihat dari data tersebut.